Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dari kelas reguler C semester 3 dengan NIM 2002030060 dari program studi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah proses dari pembuatan toko online. Di sini saya memberi nama toko online saya atau web online saya dengan nama Beauty Bag untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan basis data dengan dosen pengampu Bapak Joni Kawarman, MPD. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apakah pengertian dari toko online. Apa sih toko online itu? Teman-teman sekalian pasti sudah tahu yang namanya toko online, yaitu suatu proses pembelian barang maupun jasa yang melalui internet. Di zaman era serba canggih sekarang ini, semua penjualan jasa maupun barang bisa melalui secara online. Di mana toko online sendiri yaitu proses pembelian barang ataupun jasa dari media tanpa bertemunya antara penjual dan pembeli. Mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah berkenalan. Mereka hanya melalui interface yaitu sebuah web. Kemudian si pembeli tersebut memilah barang yang telah dijual dari web online yang telah disediakan. Kemudian si pembeli akan membayar via transfer, baik transfer maupun COD. Kemudian barang akan dikemas oleh sang penjual dan dikirim sesuai dengan alamat yang telah diberikan oleh si pembeli sendiri. Baiklah, mungkin langsung saja toko online. Saya akan menjelaskan tentang web saya, yaitu toko online beauty shop, di mana tema beauty shop sendiri saya ambil karena web saya itu berisi tentang produk-produk kecantikan, ya, tentang skincare, tentang perawatan tubuh sendiri. Halaman web saya memiliki 2 halaman. Yang pertama yaitu halaman admin bagi si penjual maupun pengguna, dan yang kedua yaitu halaman pelanggan atau untuk pembeli. Di sini kita menggunakan sebelum kita membuat toko online, kita harus menyiapkan beberapa tools. Kita menggunakan beberapa tools, ya. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu XAMPP atau exam kalau saya sebut, ya. XAMPP kita harus install terlebih dahulu. Kalau saya memakai versi yang 3.2. Kita install, kemudian kita masukkan ke drive C. Masukkan saja langsung sini, ya. Nanti semua program-program yang telah kita buat untuk toko online akan masuk di htdocs di sini, ya, baik gambar maupun kode-kode yang telah kita buat di script. Yang kedua yaitu yang harus kita siapkan adalah web editor atau tempat kita meletakkan coding di sini, ya. Saya pakai Sublime Text. Kita pakai Sublime Text
Dan yang ketiga yang kita butuhkan yaitu web browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Ya. Pakai Google Chrome saja. Baiklah, kita mulai. Setelah kita buka, kita siapkan semuanya. Kita menyiapkan web browser kita yaitu Google Chrome. Ya, nah kita buka. Kemudian kita aktifkan exam yang telah kita install tadi di lokal C. Yang pertama kita start terlebih dahulu. Dua tombol yang diperlukan atau kita start Apache dan MySQL. Kita tutup, kemudian kita kembali ke Sublime. Di sini ada beberapa folder dan file yang telah saya buat, ya. Beauty Shop, di dalamnya ada menu admin, ada folder admin. Di sini sudah ada beberapa file yang nantinya mengarah untuk dijadikan sebuah tampilan web toko online, ya. Ada foto produk dan juga ada file-file untuk interface interface bagi si pembeli untuk membeli barang-barang dari kita. Selanjutnya kita masuk ke web browser kita yaitu Google Chrome. Kita masukkan alamat dari penempatan folder yang telah kita buat untuk menempatkan file, baik file foto maupun file editan dari Sublime Text, ya. Kita buka di localhost, masukkan saja foldernya di shop, ya. Masuk. Perlu di refresh nih kan, download lagi. Tadi setelah saya restart, ya, kita aktifkan kembali exam kita. Exam kita belum di start. Setelah ya udah selesai, kita tunggu, kita reload. Sudah terbuka. Inilah toko online saya yang saya beri nama Beauty Shop. Di sini produk yang saya buat yaitu produk dari HP Jepang. Oke. Di sini ada beberapa menu, yaitu menu home, keranjang, login, daftar, dan checkout. Di sini adalah tampilan interface yang bisa digunakan oleh pembeli untuk melihat produk-produk yang kita tawarkan. Kita akan bahas satu persatu, ya. Baiklah, kita mulai dari mendaftar. Biasanya kita ingin membeli sesuatu, masuk ke sebuah web, kita harus mendaftarkan diri, karena kita harus login, ya. Nantinya kita mau check out, kita mau masuk, kita harus daftar terlebih dahulu. Baiklah, atau tidak kita mau beli terlebih dahulu, ya. Kita beli misalkan satu barang, ya, masuk sukses, ya, berarti produk telah masuk ke dalam keranjang belanja, berarti kita sukses. Langsung saja, misalkan saya mau lanjutkan belanja lagi, kita beli paket mini dari HP Jepang krim, ya. Kemudian kita bisa check out. Nah, di sini tidak bisa sembarang orang yang bisa check out. Kita harus terlebih dahulu mempunyai akun. Jadi kita harus login. Nah, kita harus daftar dulu sebelum login, ya. Kita daftarkan diri. Kita kan belum punya email nih. Email dan password untuk masuk ke dalam sebuah web. Jadi kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Sekalkan nama pembelinya di sini saya sendiri, ya, Istiqomah.
email saya masukkan isti@gmail.com. Jangan lupa masukkan passwordnya dan jangan sampai lupa ya. Jadi misalkan nanti kita login, kita menggunakan email dan password yang telah kita daftarkan. Alamat saya, ya cukuplah sementara ini saja ya. HP 882372. Ya, kita coba daftar. Oh, sudah pernah digunakan, maaf. Kita ganti. Misalkan saya masukkan salah. Kita masukkan saja passwordnya Resi, alamatnya Sidoarjo, punya kita masukkan juga. Untuk contoh saja ya. Ya, kita daftar. Sukses ya. Syaratnya ini adalah untuk pengguna atau pelanggan baru yang mau berbelanja ya. Kita masukkan email Resi tadi ya. Ini passwordnya tadi Resi. Email dan password tadi sudah terekam semua ya, dan akan masuk ke database kita ya. Kita cek apakah berhasil tadi masuk. Kita cek di dalam database ya, di PHP My Admin. Kita cek. Tunggu sebentar ya. Ini nama database saya ya, Beauticare. Di dalamnya terdapat beberapa tabel ya. Kita masuk ke tabel pelanggan. Kita cek apakah si Resi tadi sudah masuk. Ya, sudah masuk ya. Ya, masuk Resi. Oke, berarti kita berhasil. Kita coba login. Sukses ya. Jadi kita bisa langsung berbelanja ya. Di sini sudah tertera nama dan nomor HP, tinggal pilih ongkos kirimnya saja. Lubuk Linggau ya, misalkan kita masukkan alamat lengkap agar si penjual bisa langsung mengirim barang yang kita pesan sesuai dengan alamat yang telah diberikan oleh si pembeli. Kita berikan alamat lengkap. Alamat lengkap Tukumulyo Musirawas. Ya, kita coba check out. Oke. Ya, pembelian sukses ya pemirsa. Nah, kita masuk ke nota pembelian atau detail pembelian, di mana di sini terdapat ID pembelian, tanggal kita pesan, ya, kemudian nomor HP-nya, terus alamat pengirimnya sudah tertulis semua di sini. Kemudian setelah selesai, biasanya kita sebagai pembeli
akan membayar ya, terus mengirimkan bukti pembayaran kepada sang penjual. Kita bisa lihat di riwayat belanja ya. Ini kita bisa pilih ke input pembayaran. Kita langsung bayarkan saja. Bank Mandiri misalkan ya. Jumlahnya ini kita bisa tulis 315.000 tanpa titik ya. Kita pilih ini untuk mengupload sebuah file, yaitu bukti transfer kita ya. Misalkan kita pilih sembarang picture aja, misalkan ini ya. Kita kirim. Tek. Ya, terima kasih sudah mengirim bukti pembayaran. Berarti kita sudah melakukan bukti kirim ke si penjual. Sudah selesai. Ketika kita bisa selesai, nanti kita tinggal menunggu konfirmasi dari si penjual untuk mengirimkan resi, dan kita menunggu barang yang telah kita pesan. Kita bisa log out ya. Berarti kita sudah keluar. Nanti kita masuk ke web halaman admin. Langsung saja. Kita ke admin. Hasil ya. Ini tampilan login dari web kita. Ini nanti di sini kita bisa menambahkan produk, mengubah produk dari si admin sendiri. Baiklah, kita langsung login saja. Kita masukkan nama alamat yang sudah kita masukkan ke database, dan bisa kita gunakan untuk login.com gmail.com ya. Kita masukkan passwordnya juga. Tek. Lah, gagal ini. Kita cek dulu adminnya. Oh, nggak ada Gmailnya. Kita ulang. ferryandri.com ya. Kita ada backsoundnya rintik hujan. Gak apa-apa ya. Login. Tek, sukses ya. Dan di sini adalah tampilan dari halaman admin, yaitu halaman si penjual. Itu saya sendiri. Di sini tertera ya. Di sini kita bisa tahu siapa yang login atau masuk ke dalam web kita. Kemudian kita bisa buka satu persatu submenu yang di sini. Saya buat ada beberapa submenu, yaitu home, kategori, produk, data pembelian, laporan pembelian, pelanggan, dan logout. Di sini menu home, yaitu menampilkan sebuah tampilan di mana sesi login yang dilakukan oleh seorang admin, dan kita bisa tahu di sini siapa yang sudah masuk atau login ke dalam web kita. Kemudian yang kedua, kategori yaitu kategori produk yang kita jual. Di sini saya punya produk kecantikan dan minuman kesehatan. Baiklah, di sini kita bisa edit data di menu produk ya. Kita juga bisa tahu data-data pembelian, siapa-siapa yang sudah beli, dan nanti kita bisa menginputkan pembayaran. Kan dia sudah kirim pembayaran tuh, nanti kita berikan resi gitu ya. Kemudian di sini juga ada data pembelian, laporan pembelian ya.
ada pelanggan di sini, ada beberapa pelanggan yang sudah belanja di toko kita, ya. Dan namanya, emailnya, teleponnya. Nah, dari daftar tadi semuanya masuk ke data pelanggan, ya. Di sini kita bisa hapusnya, bisa kita kelola sendiri. Baiklah, kita akan coba masuk ke menu produk, ya. Kita bisa edit. Kita pertama-tama kita coba tambahkan produk dulu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin, ya. Kita masuk ke toko saya, yaitu Beauty Shop Login. Sebelumnya kita harus login dengan nama yang sudah terdaftar di database saya, ya. Kita cek dulu apa alamat email yang kita masukkan kemarin, ya. Untuk adminnya ada 2, ya. Kita pilih salah satu saja, ya. Kita masukkan Ferry, ya. Masuk, kita login. Nah, login sukses, ya. Di sini adalah halaman admin, ya. Halaman admin toko kita. Di sini ada beauty shop, ya. Kita bisa lihat di sini siapa saja yang sudah login dan masuk ke web kita. Di sini juga ada beberapa submenu, yaitu home, ada menu kategori, ada produk, data pembelian, laporan pembelian, pelanggan, dan ada logout, ya. Yang pertama yaitu home, berisi tentang siapa saja yang sudah login masuk ke halaman web kita. Sini sudah sudah terekam. Kemudian ada menu kategori, ya. Di sini saya beri 2 kategori, yaitu produk kecantikan dan minuman kesehatan. Kita bisa edit, kita bisa tambahkan data, kategori produknya apa saja, kemudian ada aksinya, yaitu ubah dan hapus. Ya, kemudian di data produk, ya, di sini kita bisa menambahkan produk, kita bisa menghapus produk, misalkan sudah lama, ya. Kita bisa edit, misalkan ada kesalahan, baik harga maupun penulisan nama produk itu sendiri. Kemudian kita bisa lihat detailnya juga, ya. Kemudian ada menu data pembelian, di mana berisi tentang data-data pembelian akan masuk ke database kita dan kita tampilkan di sini. Ada yang lunas, ada yang pending, ya. Kemudian ada yang sudah kirim pembayaran. Kita bisa lihat detail pembayaran, nanti kita lihat, ya. Di sini juga ada laporan pembelian, ya. Kita bisa lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa si pembeli itu belanja, ya. Nanti kita lihat juga statusnya. Di sini juga ada daftar pelanggan, siapa saja yang sudah mendaftarkan akunnya untuk berbelanja di toko kita, ya. Nanti kita bisa hapus juga, ya. Baiklah, kita buka satu persatu. Kita langsung ke produk saja, ya. Misalkan kita mau menambahkan produk, ya. Ini ada 8, nanti jadi harusnya bertambah, ya, menjadi 9. Kita tambah produk, ya, tambah produk. Misalkan kita mau masuk kategori produk kecantikan, namanya nanti krim, ya, paket, ya, pakai ini saja, ya. Kemudian harganya 250, jangan pakai titik. Beratnya, maaf ya, mungkin kurang jelas karena hujan, ya, cukup deras. Maafkanlah apabila suaranya kurang terdengar jelas. Satu paket ini, ya, terdiri dari krim siang, krim malam, ya, untuk deskripsinya. Toner, terserah Mbak sama Masnya mau ngisi apa, misalkan nanti produknya tas atau sepatu, nanti dikasih deskripsinya itu warna apa, ukurannya berapa, kan bisa seperti itu.
fashion wash. Ya, kita beri foto, kita pilih foto, kita pilih fotonya yang ini saja ya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan beberapa foto ya. Ini kalau kita klik bisa menambahkan foto lagi. Nah ya, sampai berapapun Anda klik akan keluar dan kita bisa mengupload beberapa foto. Jadi kita di sini kita upload satu saja, coba ya. Stoknya misalkan ada 25, simpan tek. Nah, sudah masuk. Nah, jadi 9 ya. Tadi kan 8. Kita sudah berhasil memasukkan ini nih tadi kita ya. Facial wash ya. Kemudian bisa kita hapus dari beberapa, contohnya yang tadi kita masukkan kita hapus saja ya. Kita hapus, coba hilang apa enggak ya dari data ini ya. Tek, ya yakinlah. Kita hapus, ya berkurang ya, tinggal 8. Misalkan kita mau edit, per produk ini jadi krim siang, krim malam, seperti itu ya. Kita masukkan saja krim siang dan sabun. Oke, kita simpan. Berubah atau tidak? Ya, berhasil ya. Kita masuk ke detail. Nah, di sini kita bisa melihat detail dari produk kita ya. Seharusnya di sini berfungsi untuk menampilkan bagian-bagian terpenting dari produk kita. Misalkan bagian depannya, bagian belakangnya, atau bagian dalamnya. Kita bisa tampilkan di sini. Nanti kita masukkan misalkan masing-masing ya, facial wash-nya, tonernya di sini gitu ya. Misalkan kita masukkan gambar toner. Misalkan ini ya. Ini gambar toner. Kita masuk, simpan. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi, itu hanya untuk menerangkan detail per produknya saja. Misalkan sepatu tampak depannya seperti apa, tampak sampingnya seperti apa, bagian bawahnya juga seperti apa ya, seperti itu. Kemudian bisa kita hapus. Ya, kita hapus. Hilang ya. Kita coba cek lagi. Kita lihat lagi. Yang tadi fotonya sudah hilang ya. Kemudian kita masuk ke data pembelian. Nah, di sini ada data pembelian, statusnya sudah lunas, pending, ya, sudah kirim pembayaran. Kita bisa lihat di sini, ya, detailnya, detail dia belinya kapan, statusnya apa, gitu ya, totalnya berapa, lengkap di sini sudah. Kemudian kita bisa lihat pembayaran ya. Ini kan masih pending dia kan. Belum melakukan pembayaran. Artinya kita belum bisa melakukan pengiriman barang. Beda dengan seperti ini ya. Dia sudah kirim pembayaran. Berarti kita harus melakukan pengiriman barang ya. Misalkan kita paketkan, kemudian ada nomor resinya. Misalkan 5, 7. Itu untuk nomor resinya. Kita bisa pilih status ya, lunas ya. Kita proses, di update ya. Nah, statusnya menjadi lunas ya. Tadi kan barang sudah kirim pembayaran gitu ya. Nah, sudah lunas. Kemudian kita ada sub pelanggan. Kita bisa hapus dari salah satu pelanggan kita, misalkan sudah lama nih datanya sudah masuk, kita hapus saja seperti itu ya. Kemudian di laporan pembelian.
Di laporan pembelian kita bisa cek ya satu persatu tanggal berapa sampai tanggal berapa dia belanja di tempat kita dan statusnya, apakah dia sudah lunas, apakah sudah barang dikirim atau batal ya. Kita coba cek dari tanggal 1 sampai tanggal 31 bulan ini ya, dengan status pembayaran yang lunas saja. Nanti kita tampilkan di sini yang lunas saja ya. Tek. Ya, setelah kita lihat ya data dari tanggal 1 sampai 31 Januari dengan berstatus lunas, yaitu ada 3 data ya, yaitu Resi Octavia, Mbak Isti 2 kali ya, dalam 1 bulan yang berstatus lunas ada 2 kali. Kemudian bisa kita download untuk bisa dijadikan sebagai arsip ya, data-data belanja yang sudah masuk bisa kita download ya, kita download dalam bentuk PDF. Kita bisa lihat laporan pembelian lunas ya, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari ada 3 orang ya, dengan status lunas dengan total Rp2.385.000 ya. Kalau sudah memasuki sesi download laporan, kita bisa masuk ke sub menu logout ya, dimana setelah kita logout nantinya kita harus masuk sesi login lagi, karena kita harus melalui masukkan email dan password sebelum masuk ke halaman admin ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran pembuatan toko online. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.